Legenda 10 cincin telah dikisahkan selama ribuan tahun, dan setiap generasi selalu menambahkan babak baru dalam cerita tersebut. Di jantung legenda ini berdiri seorang pria yang menjadi pusatnya. Ada yang mengatakan ia menemukan cincin-cincin itu di sebuah kawah. Ada pula yang meyakini bahwa itu ditemukan di dalam sebuah makam. Namun satu hal yang tidak pernah disangkal oleh siapapun, cincin-cincin itu telah menganugerahkan kepadanya kekuatan setara dewa sekaligus karunia hidup yang abadi. Dengan segala berkah yang ada di tangannya, pria itu seharusnya mampu berbuat kebaikan bagi dunia. Namun alih-alih memilih jalan itu, ia justru memilih untuk memanfaatkan semuanya demi meraih satu hal yang paling ia dambakan, kekuasaan. Ia melancarkan peperangan melawan ratusan bangsa, dan menggunakan kekuatan cincin-cincinnya untuk memenangkan pertempuran seorang diri. Seiring berjalannya waktu, namanya kian dikenal, dan ia berhasil membentuk pasukannya sendiri. Selama berabad-abad, pasukan itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, bergerak dalam bayangan, meruntuhkan pemerintahan, dan mengubah jalannya sejarah. Hingga pada tahun 1996, setelah 1000 tahun mengejar harta dan kekuasaan, Wenwu menemukan ambisi baru. Kali ini, ia ingin menemukan sebuah desa tersembunyi bernama Talo, sebuah tempat yang dipenuhi makhluk-makhluk mistis dan sihir kuno, tempat di mana seni bela diri para dewa dipraktekkan turun-temurun. Dalam perjalanannya menembus hutan, sesuatu yang aneh terjadi. Pepohonan seolah bergerak menghindari rombongannya. Pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan, dan semua orang terjatuh ke jurang, kecuali Wenwu yang berhasil melompat keluar tepat waktu. Berjam-jam kemudian, saat berjalan seorang diri di dalam hutan, ia akhirnya menemukan pintu masuk ke Talo. Namun desa itu dijaga oleh seorang wanita bernama Ingli, yang langsung memerintahkannya untuk pergi. Wenwu tidak bergeming, ia justru menantangnya berduel. Dalam pertarungan itu, sang penjaga berhasil menghindari setiap serangan lawannya. Dengan penguasaan seni bela diri yang tinggi, ia mendominasi pertarungan melalui pukulan-pukulan ringan namun presisi. Untuk pertama kalinya sejak mengenakan cincin-cincinnya, Wenwu kalah. Ketika ia menyerang menggunakan cincin-cincinnya, Ingli berhasil mengendalikannya dan membalik kekuatan benda-benda itu untuk melontarkan musuhnya menjauh. Namun takdir punya rencananya sendiri. Dua pejuang yang tadinya berhadapan sebagai lawan, justru akhirnya jatuh cinta dan membangun sebuah keluarga, dikaruniai 2 orang anak. Ingli pernah menceritakan kepada Xian Shu, putra sulungnya, bahwa orang-orang dari kampung halamannya dianugerahi kekuatan magis dari Sang Pelindung Agung, makhluk yang mewujud dalam rupa naga. Ketika ia meninggalkan Talo, wanita itu kehilangan kekuatannya, meski tetap menjadi seorang pejuang tangguh. Kepada Xiang, ia menghadiahkan sebuah kalung, sembari berpesan, jika suatu hari ia merasa tersesat, batu di kalung itu akan menuntunnya pulang ke rumah. Hampir 20 tahun berlalu. Xiang terbangun untuk menjalani hari kerjanya seperti biasa. Di samping tempat tidurnya, ada sebuah kartu pos dengan gambar naga di bagian belakang. Alamat pengirimnya dari Macau, Tiongkok. Sementara itu, Xiang kini tinggal di San Francisco, dan bekerja sebagai juru parkir di sebuah hotel, bersama sahabat karibnya, Katie. Katie sangat menyukai balap mobil, dan selalu mencari kesempatan untuk memacu kendaraan. Meski awalnya ragu, Xiang akhirnya memutuskan untuk ikut menemaninya. Malam itu, mereka keluar bersama beberapa teman, dan bercerita kepada Su, kekasih John, tentang bagaimana mereka bertiga bisa bertemu. Ketiganya pertama kali berkenalan di sekolah menengah. Su adalah satu-satunya dari mereka yang sudah memiliki karier yang mapan. Kendati Katie telah lulus kuliah dan Xiang fasih berbicara dalam 4 bahasa, keduanya tampak bahagia dengan pekerjaan mereka sebagai juru parkir. Setelah makan malam, mereka sempat merenung, mempertanyakan apakah sudah saatnya menjadi lebih bertanggung jawab. Namun akhirnya, mereka memutuskan untuk mengesampingkan pikiran itu untuk sementara, dan menghabiskan malam dengan bernyanyi di sebuah bar karaoke. Esok paginya, Xiang mampir ke rumah keluarga Katie, agar mereka bisa berangkat bekerja bersama. Saat menunggu, ia diajak sarapan oleh Nyonya Chen, nenek Katie yang tidak sabar melihat keduanya menikah. Xiang pun dengan lembut menjelaskan bahwa mereka hanyalah sahabat. Di dalam bus menuju tempat kerja, seorang pria tiba-tiba mendekati Xiang dan memintanya menyerahkan kalungnya. Xiang mundur, namun 2 pria lain sudah mengepungnya. Katie mencoba ikut campur, namun kepala gadis itu dibanting ke jendela. Melihat sahabatnya terluka, Xiang tidak bisa menahan diri. Ia mengejar pria yang menyerang Katie dan berhasil merobohkannya hanya dengan 1 pukulan, sebelum menghadapi 2 pria lainnya yang terus berusaha merampas kalungnya. Katie terpana. Meski sudah bersahabat dengan Xiang lebih dari 10 tahun, ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar bela diri. Setelah para penyerang itu berhasil dilumpuhkan, sesosok pria bernama Razor muncul. Salah satu tangannya tidak ada, digantikan oleh pedang tajam yang ia gunakan untuk menyerang Xiang.
Shang berhasil menghindari serangan-serangan itu, namun akibat pergerakan yang saling beradu, bus akhirnya kehilangan rem. Setiap kali Razor gagal mengenai Shang, senjata itu malah memotong apapun yang ada di sekitarnya. Sementara itu, bus terus melaju tanpa terkendali. Pengemudi pingsan setelah kepalanya terantuk setir, dan Shang terpaksa mengambil alih kemudi sambil tetap menghadapi serangan. Pada satu titik yang genting, ketika nyawanya sudah hampir melayang, Katie muncul dan menghantam kepala Razor dengan alat pemadam kebakaran. Ia mengambil alih setir, sementara Shang melanjutkan pertarungan. Shang kemudian menyusun rencana. Ia akan memancing lawan-lawannya ke gerbong belakang yang hampir terlepas dari badan bus. Ia meminta Katie untuk berbelok ke kanan ketika diberi tanda. Setelah melumpuhkan Razor, ia memerintahkan para penumpang berlari ke depan, lalu mendorong para penjahat mundur ke gerbong belakang. Ia menarik tali sinyal pengemudi, dan Katie memahami bahwa itulah isyaratnya untuk berbelok. Rencana itu berhasil. Razor dan gerbong belakang terpisah dari bus. Kini masalah berikutnya adalah menghentikan bus sebelum terjun ke laut yang sudah ada di depan mata. Katie dengan sengaja menabrakkan bus ke deretan mobil yang sedang diparkir, dan benturan itu berhasil menghentikan kendaraan secara perlahan. Meski kecelakaan cukup serius, seluruh penumpang selamat tanpa luka berarti. Namun Shang menyadari kalungnya sudah raib. Detik-detik sebelum terlempar ke jalan, Razor sempat merebut perhiasan itu. Shang langsung berlari ke apartemennya, dan mulai membereskan barang-barangnya untuk berangkat ke Macau, tempat di mana ia yakin adiknya berada. Jika para pria itu mengincar kalungnya, mereka pasti akan segera menuju ke tempat adiknya, Shilling, untuk merebut perhiasan milik sang adik. Katie menuntut penjelasan. Shang pun mengakui bahwa para penyerang di bus tadi dikirim oleh ayahnya sendiri. Ia khawatir sang ayah akan menyakiti adiknya, sehingga ia harus segera pergi ke Tiongkok. Tanpa pikir panjang, Katie menyatakan bahwa ia akan ikut. Masa kecil Shang diwarnai oleh kesedihan setelah kepergian Ying Li. Wenwu kemudian melatih putranya dari fajar hingga petang, mengajarkan segala cara untuk mengalahkan lawan. Shaoling, sang adik perempuan, dilarang berlatih karena ia seorang gadis. Namun ia berlatih secara diam-diam, mengamati gerakan kakaknya. Pada usia 14 tahun, Shaoling sudah menjadi seorang pendekar yang luar biasa, dan sang ayah mengutusnya menjalankan misi pertama. Namun Shang tidak sanggup mengakhiri nyawa orang yang telah merenggut ibunya. Ia memilih untuk melarikan diri. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertemu dengan ayah maupun adiknya. Setibanya di alamat yang tertera, Shang dan Katie disambut oleh seorang penjaga keamanan yang membawa mereka ke sebuah klub. Di sana, mereka disambut seorang pemuda yang mengaku telah menjadi penggemar besar setelah menyaksikan rekaman kejadian di bus. Pemuda itu membawa Shang ke sebuah arena pertarungan, tempat Wong sedang berduel dengan makhluk berwarna hijau yang dikenal sebagai Abomination. Ketika makhluk itu hendak menyerang sang penyihir, Wong membuka sebuah portal, sehingga serangan itu berbalik mengenai si penyerang sendiri. Menyaksikan hal itu, Shang menyatakan enggan bertarung. Namun, ia berubah pikiran ketika John mengungkapkan bahwa pemenang akan mendapat hadiah uang yang besar. Begitu memasuki arena, ia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Lawannya ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Sang adik menyerangnya dengan penuh amarah, dan Shang nyaris tidak mampu menghindari pukulan-pukulannya. Ia tahu Xiaoling murka karena merasa ditinggalkan, dan ia berusaha menenangkannya. Sang adik baru berhenti menyerang ketika mengetahui alasan sebenarnya kedatangan kakaknya. Meski begitu, ia tidak melepaskannya sebelum berhasil membuatnya tidak berdaya. Saat sang siuman, ia mengetahui bahwa adiknya adalah pemilik klub tersebut. Sang adik mengungkapkan bahwa sebelum pergi, kakaknya dulu berjanji akan kembali dalam 3 hari, namun janji itu tidak pernah ditepati. Shang bertanya soal kartu pos, namun adiknya menegaskan bahwa ia tidak pernah mengirimkannya. Tiba-tiba, klub itu diserbu orang-orang asing. Sang adik melarikan diri melalui pintu rahasia, meninggalkan Shang dan Katie. Shang memecahkan kaca dan melarikan diri melalui sisi gedung bersama Katie. Tidak lama kemudian, pasukan Wenwu datang. Shang memilih untuk menghadapi mereka seorang diri, sementara Katie berlari ke arah lift. Di tengah pertarungan yang berlangsung di antara tiang-tiang bambu, Shang akhirnya terlempar beberapa lantai ke bawah. Sementara itu, salah seorang penyerang berhasil menemukan Katie dan hendak melenyapkannya. Saat Katie mencoba bertahan dengan berpegangan pada tiang bambu yang mulai retak, Shang berlari untuk menyelamatkannya sambil menjatuhkan beberapa prajurit di sepanjang jalan. Tepat ketika ia berhasil meraih tangan Katie, salah seorang musuh menyengatnya dengan tongkat listrik, dan ia tidak sengaja melepaskan pegangan. Dalam kejatuhan itu, Katie diselamatkan oleh Xiaoling, yang tiba-tiba muncul untuk membantu kakaknya. Bersama, mereka berhasil mengalahkan semua musuh.
Namun ketika mereka mengira pertarungan sudah berakhir, sosok yang dikenal sebagai sang pembawa maut muncul dan merampas kalung sang adik. Shang mengejarnya dan berhasil membekuknya sebelum sempat melarikan diri. Dalam pertukaran beberapa serangan, Shang berhasil merebut senjata di tangan sang musuh. Mengingat semua kesengsaraan yang pernah dialaminya di bawah tangan pria itu, yang dulunya adalah pelatihnya, Shang hampir saja menghabisinya. Namun ayahnya tiba tepat waktu untuk mencegahnya. Meski begitu, Wenwu mengakui kagum dengan kemampuan sang putra, dan mengaku bahwa ia telah merindukannya. Katie dan kedua bersaudara itu lalu dibawa dengan helikopter ke markas Wenwu. Sang ayah dengan antusias mengumumkan kembalinya sang putra. Seperti biasa, Xiaoling diabaikan oleh ayahnya, dan para penjaga diperintahkan untuk membawa kedua wanita itu ke kamar mereka. Song sempat mengunjungi ruang latihan masa kecilnya, mengingat masa-masa ketika tinjunya berdarah karena berlatih terlalu keras. Saat makan malam, ia bertanya bagaimana sang ayah bisa menemukannya. Wenwu mengungkapkan bahwa selama ini ia selalu mengetahui keberadaan Shang dan Xiaoling. Ia kemudian mencoba membujuk sang putra untuk mengambil tempatnya di sisinya dalam memimpin, namun Shang menolak. Wenwu pun bercerita tentang hari-hari ketika ia bertemu Yingli. Wanita itu telah mengubah pandangannya tentang dunia, dan membangunkan sisi dirinya yang tidak pernah ia sadari keberadaannya. Yingli rela meninggalkan segalanya demi orang yang ia cintai, dan Wenwu pun melakukan hal yang sama untuknya. Bersama, mereka membangun keluarga yang bahagia. Namun setelah kematian istrinya, Wenwu merasa kehilangan arah selama bertahun-tahun. Kini ia merasa telah menemukan cara untuk memperbaiki semua itu. Ketika anak-anaknya melarikan diri, ia mendalami berbagai penelitian tentang desa Talo dan menemukan keberadaan sebuah gerbang yang tersembunyi di balik pegunungan. Ia yakin Yingli terjebak di sana, menunggu untuk diselamatkan. Karena baru-baru ini sang istri berbicara kepadanya, meminta pertolongannya untuk dibebaskan dari kaumnya sendiri. Wenwu menjelaskan bahwa setelah menikah, Yingli ingin mereka menetap di Talo. Ia meminta izin kepada para tetua, namun mereka menolak dengan alasan Wenwu tidak layak tinggal di sana. Oleh sebab itu, Wenwu percaya bahwa istrinya kini dipenjara sebagai hukuman atas keputusannya meninggalkan kaumnya. Usai mengucapkan kata-kata itu, Wenwu mengambil liontin yang pernah diberikan sang istri kepada anak-anaknya, lalu meletakkannya di mata patung naga, pada sebuah air mancur. Seketika, batu-batu itu bersinar, air mengalir dari patung tersebut, dan terbentuklah sebuah labirin. Wenwu menjelaskan bahwa jalan menuju Talo dilindungi oleh labirin hidup, namun ada jalur langsung melewati hutan yang terbuka hanya setahun sekali. Untuk melewatinya, seseorang harus mengetahui rute dan waktu bukanya, dan kini Wenwu mengetahui semua itu. Dalam 3 hari, ia berencana menyerbu Talo dan membebaskan istrinya, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh desa. Shang mencoba berdebat dan menunjukkan betapa mustahilnya rencana tersebut, namun ia diserang. Xiaoling yang mencoba membelanya pun mengalami nasib yang sama. Wenwu memerintahkan para penjaga untuk memenjarakan mereka. Di dalam sel, Katie berusaha mencerna semua yang terjadi. Sang mengatakan mereka harus tiba di Talo sebelum ayahnya. Jika tidak, ayahnya akan menghancurkan satu-satunya yang tersisa dari keluarga ibunya. Mereka mendengar suara aneh dari sel sebelah. Di sana, mereka menemukan Trevor Slattery, seorang aktor asal Liverpool, beserta makhluk kecil bernama Morris, yang ternyata tumbuh besar bersama ibu Shang di Talo. Shang mengatakan ia perlu mencapai desa itu, dan Morris menyanggupi untuk memandu mereka melewati labirin hutan. Mendengar hal itu, Xiaoling menjebol dinding sel dan memberitahu mereka bahwa ayahnya memiliki jaringan terowongan di seluruh kompleks, jalur yang sama yang pernah ia gunakan untuk melarikan diri. Sesampainya di garasi, Katie mengambil kemudi dan harus menghindar dari para penjaga. Kedua bersaudara itu menggantung di luar jendela untuk menjatuhkan para penghalang, dan Shang berhasil menangkap salah seorang penjaga. Mereka menggunakan sidik jari penjaga itu untuk membuka gerbang dan meloloskan diri, lalu menutup jalur keluar agar tidak ada yang bisa mengikuti. Begitu tiba di hutan, Morris memberikan koordinat dan Katie menginjak gas dengan penuh keyakinan. Pepohonan mulai menutup rapat di belakang mereka, namun Katie adalah pengemudi handal. Ia berhasil melewati celah itu sebelum kendaraan mereka tertelan rimbunnya hutan. Yang tersisa hanyalah melewati air terjun untuk mencapai terowongan yang menuju langsung ke pulau itu. Semua orang takjub menemukan tempat yang seakan-akan keluar dari sebuah dongeng. Burung-burung api beterbangan, rubah berekor 9 berkeliaran, dan berbagai makhluk ajaib hidup berdampingan. Dari jendela mobil, Morris melihat kawan-kawannya. Katie nyaris menginjak rem terlalu terlambat karena terpesona oleh keindahan di sekelilingnya. Ia hampir menabrak seekor kilin, makhluk mitologis berbadan kuda berkepala naga. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan para penduduk desa yang dilindungi oleh singa-singa raksasa.
Kedua bersaudara itu keluar dari mobil dan memperkenalkan diri sebagai anak-anak Ingli, namun Guangbo memerintahkan mereka pergi. Pasukan pun bersiap menyerang, namun semuanya kembali ke posisi semula ketika Innan muncul, saudara perempuan Ingli, yang baru saja bertemu dengan keponakannya. Xiang memberitahu mereka bahwa waktu mereka sangat terbatas karena ayahnya berencana menyerbu Talo dalam beberapa hari ke depan. Innan kemudian menjelaskan bahwa kaumnya adalah penjaga gerbang kegelapan, dan misi mereka adalah melindungi umat manusia dari segala kejahatan yang terkurung di baliknya. Xiaoling mengungkapkan bahwa sang ayah berniat membuka gerbang itu karena ia percaya istrinya terjebak di dalamnya. Innan lalu menceritakan sejarah kaumnya. Ribuan tahun silam, mereka hidup dalam kedamaian hingga penghuni kegelapan datang menyerang bersama pasukannya. Makhluk itu melahap jiwa semua yang dilewatinya, dan semakin banyak jiwa yang direnggutnya, semakin kuat pula ia menjadi. Para pejuang terhebat Talo pun bersatu menghadapi ancaman itu, namun bahkan para pejuang paling tangguh pun tidak sanggup menandingi monster-monster tersebut. Di tengah pertempuran itu, Sang Pelindung Agung muncul dan bersama-sama mereka berhasil mengurung penghuni kegelapan beserta seluruh pasukannya di balik gerbang kegelapan. Sejak saat itu, penduduk Talo menjaga gerbang tersebut dan membuat senjata-senjata baru dari sisik naga sebagai persiapan menghadapi perang yang akan datang. Innan juga menambahkan bahwa Wenwu bukanlah orang pertama yang mencoba membuka gerbang kegelapan. Semua yang pernah mencoba telah gagal, dan yang paling menarik adalah mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka tergoda oleh sebuah suara dari balik gerbang yang menjanjikan pemenuhan hasrat terbesar mereka. Katie pun ikut dipanggil untuk membantu mempertahankan desa dan harus berlatih memanah agar siap menghadapi pertempuran. Sementara itu, saat mengunjungi makam ibunya, kedua bersaudara itu menerima seragam pejuang mereka. Xiaoling kemudian pergi berlatih gaya bela diri yang ia kembangkan sendiri selama bertahun-tahun mengamati latihan kakaknya. Xiang mendatangi bibinya dan memohon agar diajarkan teknik bertarung sang ibu, karena hanya ibunya yang pernah mengalahkan ayahnya. Sang bibi mulai mengajarinya, dan Xiang dengan cepat memahami esensinya. Namun ketika ia mencoba menggunakan gaya bertarung yang diajarkan ayahnya untuk mengalahkan sang bibi, ia dengan mudah dikalahkan. Malam itu, kenangan tentang sang ibu hadir kembali. Ia akhirnya menyadari bahwa, jika ingin memiliki harapan menyelamatkan desa, ia harus menggunakan teknik yang dulu diajarkan ibunya. Ia teringat sebuah malam, ketika sedang berlatih bersama ayahnya, tiba-tiba beberapa pria datang untuk membalas dendam kepada Wenwu. Ingli berusaha meyakinkan mereka untuk pergi, mengatakan bahwa suaminya kini telah menjadi orang yang berbeda. Namun mereka tidak berniat mundur. Ingli meminta anak-anaknya bersembunyi di dalam rumah, lalu bersiap menghadapi para pria itu. Ia seorang pejuang yang tangguh dan yakin bisa mengalahkan mereka. Namun tiba-tiba gerombolan baru berdatangan, dan Xiang hanya bisa menyaksikan ibunya dikalahkan hingga tak bergerak. Ketika Wenwu tiba di rumah dan mendapati tubuh istrinya tergeletak di tanah, ia kembali mengenakan cincin-cincinnya untuk membalas dendam. Wenwu membawa sang putra ke sebuah bar tempat sebagian besar para pengecut itu berkumpul. Xiang mengenali wajah-wajah yang ada di sana pada hari kematian ibunya, dan Wenwu melakukan sisanya. Xiang membeku ketakutan menyaksikan pemandangan itu, namun dalam tahun-tahun berikutnya ia belajar untuk melakukan hal yang sama. Ketika Wenwu akhirnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya, ia mengutus sang putra untuk menghabisinya di malam hari. Sementara berbincang-bincang, Xiang mengakui kepada Katie bahwa ia pernah berbohong kepadanya. Ia bilang tidak menyelesaikan misi yang diberikan ayahnya, dan itulah alasannya melarikan diri. Padahal kebenarannya, ia menyelesaikan misi itu dan kemudian menyesalinya. Maka ia memilih menghilang dan memulai hidup baru. Katie mencoba menghiburnya. Xiang menyatakan bahwa kini ia bertekad untuk menghentikan ayahnya, karena Wenwu lah yang secara tidak langsung menjadi penyebab kematian ibunya, dan ia tidak bisa membiarkan pria itu menghancurkan tempat yang menjadi akar jati dirinya. Pada hari pembukaan jalur, para pejuang Talo bersiap menghadapi pertempuran. Namun Guangbo tidak mengizinkan Katie menggunakan busur dan anak panah, dengan alasan ia belum cukup siap. Tidak lama kemudian, Wenwu tiba bersama pasukannya. Innan mencoba meyakinkannya bahwa istrinya tidak pernah terpenjara di desa itu, namun dialog itu sia-sia. Kedua pihak pun terlibat dalam perang besar. Di tengah pertempuran, Xiang melihat ayahnya berjalan menuju makam ibunya. Ia mengejarnya dan menyerang menggunakan tongkat dari sisik naga, namun ia akhirnya terlempar jatuh. Sang ayah menyalahkannya karena dulu hanya berdiri menyaksikan sang ibu diserang. Namun Xiang saat itu masih seorang anak kecil, dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Serangan terus berlanjut. Xiang menggunakan tongkatnya untuk bertahan dari serangan cincin-cincin itu. Dengan mengalirkan seluruh amarahnya, ia berhasil merobohkan sang ayah.
Ketika Shang menghadapinya dan menyatakan bahwa kematian sang ibu adalah kesalahan Wenwu, sang ayah meledak dalam kemarahan dan melancarkan serangan dahsyat yang melempar Shang ke dalam sungai. Menatap ke arah gerbang, Wenwu mendengar suara istrinya dan terbang menuju tempat itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul sisik gerbang dalam upaya membebaskan orang yang ia cintai. Setiap retakan yang muncul membuka celah bagi makhluk-makhluk kegelapan yang mulai merangsek masuk ke medan pertempuran dan merampas jiwa para pejuang. Menyaksikan kawan-kawan mereka dilenyapkan oleh monster-monster itu, pasukan Wenwu akhirnya memutuskan bergabung dengan penduduk Talo untuk bersama-sama menghadapi ancaman tersebut. Tujuan para makhluk itu adalah mencuri jiwa demi memberi makan penghuni kegelapan. Jika ia menjadi cukup kuat, ia akan mampu menembus gerbang dan seluruh umat manusia akan terancam. Menyadari situasi semakin gawat, Katie memutuskan untuk turun tangan meski Guangbo berkata ia belum siap. Di dasar danau, Shang tersadar dan terkejut oleh kehadiran seekor naga. Sang pelindung agung muncul dan melahap sebagian besar pasukan penyedot jiwa itu. Para pejuang menggunakan senjata berbahan sisik naga untuk memusnahkan sisanya, meski banyak dari mereka yang gugur dalam proses itu. Demi mencegah ancaman terbesar itu lepas, Shang mendekati ayahnya dan berusaha meyakinkan bahwa ibunya tidak terjebak di dalam gerbang. Namun Wenwu tetap bersikeras untuk menghancurkan gerbang itu, dan Shang harus menggunakan teknik bertarung yang diajarkan ibunya untuk menghentikannya. Pertempuran antara ayah dan anak pun dimulai, dengan keduanya saling menunjukkan kehebatan masing-masing. Wenwu memutuskan untuk menggunakan 5 cincinnya sekaligus dalam serangan terhadap sang putra. Namun Shang berhasil mengendalikan kelima cincin itu, dan menggunakannya untuk menangkis serangan sang ayah. Wenwu yang semakin murka melancarkan serangan yang jauh lebih mematikan. Namun di tengah pertempuran itu, Shang berhasil menguasai seluruh cincin meski ia memilih tidak menggunakannya untuk menghabisi sang ayah. Ia melempar perhiasan itu ke tanah, dan mengingatkan Wenwu bahwa keluarga mereka masih ada, serta memohon agar sang ayah berhenti dan menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada. Saat itulah, sebuah makhluk iblis yang mengerikan dan raksasa jebol menembus gerbang dan lolos, membuat semua orang diliputi kepanikan. Monster itu menyerang Shang, namun sang ayah menggunakan cincin-cincinnya untuk melindungi sang putra. Setelah ditangkap, Wenwu menyerahkan cincin-cincinnya kepada Shang, dan jiwanya pun tersedot. Tepat ketika Shang hampir diserang, sang pelindung agung muncul dan mengusir monster mengerikan itu. Makhluk itu kemudian mundur dan terbang menuju desa. Shang bergabung dengan adiknya dan keduanya memanjat punggung sang naga, yang lalu menggunakan rantai-rantai air untuk mengikat sang iblis. Namun makhluk itu terus menelan jiwa-jiwa baru, menjadi semakin kuat, dan akhirnya berhasil memutuskan belenggu. Ia mencengkeram naga dan mulai menyedot jiwanya. Guangbo bermaksud menembak tenggorokan monster itu, namun ia lebih dulu diserang dan jiwanya pun dirampas. Saat makhluk itu sedang menyedot jiwa sang pelindung agung, ia juga menangkap Xiaoling. Shang terpaksa menggunakan cincin-cincinnya untuk menyelamatkan sang adik. Pada saat monster itu hampir sepenuhnya menelan jiwa sang naga, yang jika berhasil akan membuatnya tak terkalahkan, Katie melepaskan anak panah yang tepat menghantam lehernya. Sang naga seketika kembali ke perairan, dan berhasil menjebak musuh itu sekali lagi. Shang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan cincinnya dan menggunakan kekuatan barunya untuk menghancurkan tubuh makhluk itu, sekaligus melenyapkan seluruh pasukannya. Ketika kembali ke desa, Shang merasa berduka menyaksikan puluhan tubuh yang tergeletak di tanah. Namun ia merasa lega mengetahui bahwa sahabatnya selamat. Malam itu, para penyintas mengadakan upacara yang mengharukan untuk mengenang semua jiwa yang telah gugur demi melindungi desa. Beberapa waktu kemudian, Shang dan Katie kembali berkumpul bersama teman-teman mereka, dan menceritakan segala rintangan yang mereka hadapi di Talo. Su dan John tentu saja tidak mempercayai sepatah kata pun, hingga Wong tiba-tiba muncul di tengah restoran melalui sebuah portal dan memanggil mereka berdua untuk ikut bersamanya. Shang dan Katie pun berpamitan kepada teman-teman mereka dan mengikuti sang penyihir, meninggalkan seluruh pengunjung restoran dalam kebingungan yang tidak terkatakan. Adapun Xiaoling, ia telah mengambil posisi sebagai pemimpin pasukan peninggalan ayahnya, dan kini mengepalainya sebagai penerus sang ayah.